Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tewasnya Calon Pengantin yang Tertimbun oleh Tanah Longsor. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ayu dan Riko adalah pasangan muda yang tengah mempersiapkan hari kebahagiaan mereka. Setelah bertahun-tahun menjalin hubungan, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Semua rencana berjalan dengan baik, hingga suatu hari naas menghancurkan segalanya. Kisah ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tragedi yang menggetarkan hati. Untuk semua nama, lokasi, dan tempat kejadian, semua disamarkan demi kenyamanan kita bersama. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap di sela-sela tirai kamar. Ayu berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya yang panjang, sambil sesekali melirik ke arah jam dinding. Di ruang tamu, Riko sedang memeriksa berkas-berkas penting yang akan mereka bawa. Ayu cepat. Kita harus berangkat sekarang. Jangan sampai terlambat. Seru Riko dari ruang tamu dengan nada setengah bercanda. Iya mas, sebentar lagi. Jawab Ayu sambil bergegas keluar kamar dengan map berisi dokumen di tangan. Wajahnya berseri-seri, terlihat jelas rasa bahagia bercampur gugup. Riko memandangi Ayu sejenak, lalu ia tersenyum. Cantik sekali calon istriku hari ini. Apa tidak terlalu berlebihan untuk pergi ke pengadilan? Katanya sambil mengedipkan mata. Ayu tersipu malu menepuk pelan lengan Riko. Kamu mas, jangan bercanda. Ini hari penting bagi kita. Jadi aku harus tampil rapi. Setelah memastikan semua dokumen lengkap, mereka keluar rumah. Motor tua Riko sudah siap di halaman. Riko mengenakan helm, kemudian membantu Ayu memakai helmnya. Pegangan yang erat ya. Jalanan mungkin ramai pagi ini. Iya mas, aku percaya sama kamu. Motor mulai melaju pelan, meninggalkan rumah mereka yang sederhana. Di sepanjang jalan, obrolan kecil mengisi perjalanan. Mas, nanti kalau semua udah selesai, kita makan di tempat favorit ya? Ayu meminta dengan nada manja. Ya tentu sajalah, asalkan ditraktir kamu. Tabungan menikah harus dijaga soalnya. Canda Riko sambil tertawa. Ayu ikut tertawa. Meski angin pagi yang dingin mulai menusuk kulit, perjalanan itu terasa menyenangkan, seperti langkah awal menuju masa depan yang mereka dambakan. Namun di kejauhan, awan gelap mulai berkumpul, seolah memberi tanda bahwa sesuatu yang tak diinginkan tengah mendekat. Motor Riko melaju di jalan yang berkelok-kelok, membelah perbukitan dengan pemandangan yang indah. Pohon-pohon tinggi berjajar di sepanjang jalan, memberikan nuansa alami yang menegangkan. Ayu memandang keluar, menikmati setiap detik perjalanan sambil memeluk pinggang Riko. Mas, lihat itu. Indah sekali ya pemandangannya. Ujar Ayu dengan nada kagum. Riko mengangguk, sesekali menoleh ke arah Ayu sambil tersenyum. Iyalah, ini salah satu alasan kenapa aku suka rute ini. Kita bisa menikmati perjalanan sambil menghirup udara segar. Namun langit yang tadinya cerah perlahan berubah. Awan kelabu mulai berkumpul, menutupi sinar matahari. Angin dingin berhembus lebih kencang, membuat daun-daun kering di sepanjang jalan itu berterbangan. Kayaknya akan turun hujan deh mas. Ayu berkata sambil menatap langit yang semakin gelap. Riko melirik langit sekilas, lalu menenangkan Ayu. Tenang saja, kita pasti sampai sebelum hujan. Pegangan yang erat, jangan sampai terjatuh. Ayu mengeratkan pegangannya, merasa sedikit cemas. Semoga jalanan tetap aman ya mas.
Aku tidak mau kehujanan di tengah jalan. Nanti kalau masuk angin, gak ada yang ngelonin. Canda Ayu pada Riko. Motor terus melaju di jalan perbukitan yang menanjak. Sesekali terguncang oleh kondisi aspal yang tidak rata. Riko tetap fokus, matanya awas memperhatikan jalan. Di sisi kanan, jurang kecil terlihat menganga, membuat Ayu semakin berhati-hati. Mas, hati-hati ya. Jangan terlalu ngebut. Kata Ayu, nada suaranya terdengar sedikit khawatir. Iya, aku tahu. Kamu jangan khawatir. Selama aku ada, kamu pasti aman. Balas Riko sambil tersenyum kecil, mencoba menenangkan. Langit semakin gelap dan angin bertiup lebih kencang, membuat perjalanan yang awalnya menyenangkan, kini terasa menegangkan. Meski begitu, tekad mereka untuk sampai di kantor pengadilan tetap tak tergoyahkan. Kita sudah hampir sampai yuk. Riko berkata, suaranya mengalahkan desiran angin yang semakin nyaring. Setelah menempuh perjalanan yang cukup menegangkan, akhirnya Riko dan Ayu tiba di kantor pengadilan. Bangunan tua dengan arsitektur klasik itu berdiri megah di tengah kota, memberikan nuansa formal namun hangat. Di pintu masuk, seorang petugas keamanan tersenyum menyapa mereka. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Tanya petugas itu dengan ramah. Pagi Pak, kami ingin mendaftarkan surat untuk pernikahan. Jawab Riko sambil memberikan senyum yang sopan. Silahkan masuk, loket pendaftaran ada di sebelah kanan. Petugas itu menjelaskan sambil menunjuk arah. Mereka melangkah ke dalam gedung, melewati beberapa orang yang sedang mengantri di loket-loket lainnya. Ayu menggenggam map dokumen dengan erat, sedikit gugup namun bersemangat. Mas, kok aku deg-degan ya? Apa semuanya sudah lengkap? Jangan sampai ada yang tertinggal. Bisik Ayu, suaranya setengah bergetar. Riko menepuk pundak Ayu dengan lembut. Santai aja yuk. Semua dokumen sudah aku cek berkali-kali tadi pagi. Percayalah, semua akan lancar. Di loket pendaftaran, seorang petugas wanita menyambut mereka dengan ramah. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Pagi Bu, kami mau mendaftarkan surat pernikahan. Jawab Riko sambil menyerahkan map berisi dokumen. Petugas itu memeriksa dokumen dengan teliti. Matanya bergerak cepat dari satu lembar ke lembar lainnya. Setelah beberapa menit, dia tersenyum dan mengangguk. Semua dokumen sudah lengkap. Prosesnya akan segera kami urus. Silahkan duduk sebentar di ruang tunggu ya. Mereka duduk di kursi kayu yang berjajar di sudut ruangan. Ayu menghela nafas lega. Wajahnya kembali cerah. Alhamdulillah, satu langkah lagi menuju hari bahagia kita. Ucapnya sambil tersenyum. Riko menggenggam tangan Ayu erat, menatap matanya dengan penuh ketulusan. Aku janji, akan selalu membuatmu bahagia yuk. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan ada untukmu. Setelah menunggu beberapa saat, petugas kembali dengan berkas yang sudah selesai diproses. Ini surat pengajuan kalian, tinggal menunggu jadwal yang ditentukan. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Kata Ayu dan Riko. Mereka meninggalkan kantor pengadilan dengan hati yang riang. Merasa satu langkah lebih dekat dengan mimpi mereka. Di luar, langit yang semula kelabu mulai menunjukkan tanda-tanda hujan, memberi isyarat akan tantangan baru yang menanti. Akhirnya mereka pulang dengan hati yang lega. Di tengah perjalanan yang berliku, mendadak hujan turun dan disertai angin, namun tidak terlalu kencang. Yuk, tadi jas hujannya dibawa nggak? Aku taruh di atas TV. Ya enggak lah mas, kamu nggak bilang kok. Aduh, ya udahlah. Kita cari aman dulu untuk meneduh. Hujan semakin deras dan lebat. Angin pun bertiup sangat kencang, memberikan suasana jadi menegang. Di tengah jalan perbukitan ada sebuah kafe kecil. Akhirnya mereka pun meneduh di sebuah kafe itu. Di dalam kafe kecil itu aroma kopi yang baru diseduh menguar,
menciptakan suasana hangat yang kontras dengan dinginnya hujan di luar. Beberapa orang yang juga berteduh terlihat ngobrol pelan, mencoba mengabaikan suara gemuruh petir yang menggelegar di luar jendela. Ayu duduk di sudut ruangan, memeluk kedua lengannya untuk menghangatkan diri. Matanya sesekali melirik keluar, memandang hujan yang semakin deras. Mas, kalau hujan terus begini, bagaimana kita pulang? Aku khawatir jalannya semakin licin. Ujarnya dengan nada cemas. Riko yang duduk di depannya sambil menyeruput kopi mencoba menenangkan Ayu. Sabar dulu yuk, kita tunggu sebentar lagi. Kalau hujan tidak reda juga, kita coba pelan-pelan menerobos. Tidak apa-apalah basah, asalkan hati-hati. Ayu menghela nafas, masih terlihat ragu. Tapi mas, hujannya deras sekali, anginnya juga kenceng. Aku takut kalau ada petir. Riko meraih tangan Ayu di atas meja, menggenggamnya dengan erat. Aku paham yuk, kamu khawatir. Tapi, kita tidak bisa selamanya menunggu di sini. Kalau tidak reda dalam setengah jam, kita putuskan langkah selanjutnya. Waktu terus berlalu, namun hujan tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Petir semakin menyambar, membuat suasana semakin mencekam. Beberapa pengunjung kafe yang tadinya santai mulai gelisah, terlihat dari tatapan mereka yang terus mengarah keluar. Mas, apa kita tidak sebaiknya tetap di sini dulu sampai hujan benar-benar berhenti? Tanya Ayu, suaranya hampir berbisik. Riko mengangguk pelan. Kita lihat kondisi lagi sebentar yuk. Kalau benar-benar tidak memungkinkan, kita tunggu saja di sini meskipun lama. Keselamatan lebih penting. Ayu tersenyum tipis, meskipun rasa khawatir di hatinya belum sepenuhnya hilang. Dia tahu Riko selalu memprioritaskan dirinya, dan itu membuatnya merasa sedikit lebih tenang di tengah suasana yang mencekam. Sementara itu di luar, angin membawa suara desiran pohon yang seakan berbisik akan datangnya sesuatu yang lebih besar. Hujan tak kunjung reda, dan meski ragu, Riko memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Motor mereka kendarai menembus hujan lebat, dengan lampu sorotnya berusaha menerangi jalan yang semakin gelap. Angin yang kencang membuat perjalanan terasa lebih berat. Mas, aku tidak yakin ini keputusan yang tepat. Ujar Ayu sambil memeluk pinggang Riko dengan erat. Kita harus mencoba yuk, kalau tidak, kita bisa terjebak di sini lebih lama. Jawab Riko sambil terus fokus pada jalan. Setelah beberapa kilometer, tiba-tiba mereka berhenti mendadak. Di depan mata mereka, jalanan tertutup oleh tumpukan tanah yang longsor dan pohon tumbang. Tanah longsor itu telah memutus akses mereka. Masya Allah, jalanan tertutup sepenuhnya. Seru Ayu, matanya melebar melihat kondisi itu. Riko mengamati sekeliling dengan cemas. Waduh, ini sih nggak bisa lewat yuk. Kita kembali ke kafe lagi aja yuk. Setidaknya di sana kita bisa berteduh. Mereka pun akhirnya berputar kembali, berputar arah, menembus hujan deras yang semakin menggila. Namun saat hampir sampai di kafe, suara ledakan keras tiba-tiba menggema. Bus! Riko menghentikan motornya secara refleks. Astagfirullahaladzim, apa itu mas? Ayu bertanya dengan nada panik. Suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh hujan dan petir. Belum sempat mereka mencerna apa yang terjadi, tanah di sekitar mereka mulai berguncang hebat. Suara gemuruh yang menyerupai ribuan langkah kaki mendekat, disertai dengan bayangan besar yang terlihat mengancam dari kejauhan. Astagfirullahaladzim, yuk, tanah yuk, pegang aku erat-erat. Riko berteriak sambil menarik Ayu turun dari motor. Longsor besar melanda dengan kekuatan dahsyat, menghempaskan apa saja yang ada di jalurnya. Dari kejauhan mereka bisa melihat kafe tempat mereka berteduh tadi hancur dalam sekejap, disapu bersih oleh tanah dan batu yang meluncur deras. Jeritan orang-orang dari dalam kafe terdengar memilukan, sebelum akhirnya tenggelam dalam suara gemuruh.
Ayo, lari ke tempat yang lebih tinggi, seru Riko menarik tangan Ayu dengan kuat. Keduanya berlari dengan nafas yang tersengal, mencoba menjauh dari jalur longsor. Hujan yang tak berhenti dan lumpur yang licin membuat langkah mereka semakin berat. Ayu menangis ketakutan, sementara Riko terus menggenggam tangannya dengan erat, berusaha melindungi satu-satunya orang yang paling berarti dalam hidupnya. Namun bencana itu belum selesai. Di kejauhan terdengar suara gemuruh lain, tanda bahwa longsor susulan mungkin akan segera terjadi. Mereka ikut terbawa oleh longsor itu. Mereka menghindari bebatuan dan pepohonan yang ingin menerjang mereka dengan membabi buta. Ayu dan Riko terus berlari, menghindari longsoran yang menggulung apa saja di belakang mereka. Nafas mereka terengah-engah, tubuh basah kuyup oleh hujan. Namun tangan mereka tetap saling menggenggam erat, seolah nyawa mereka bergantung pada pegangan itu. Tanah longsor itu berhenti, namun derasnya air masih mengalir cepat bercampur dengan lumpur. Mas, aku lelah mas, aku capek banget. Ayu terisak, kakinya hampir menyerah melawan medan yang licin serta air bercampur lumpur. Riko menghentikan langkahnya sejenak, memeluk Ayu erat untuk menenangkannya. Kita harus jalan yuk. Lihat, ada rumah di depan. Kita berlindung di sana, oke? Ayu mengangguk pelan. Bersama-sama mereka menuju rumah kayu sederhana yang terlihat masih berdiri kokoh di tengah derasnya hujan. Pintu diketuk dengan tergesa, dan seorang pria parubaya membuka pintu. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Cepat masuk, Mas. Banjirnya semakin parah, seru pria itu sambil mempersilahkan mereka masuk. Di dalam sudah ada beberapa orang yang juga mencari perlindungan. Mereka semua nampak cemas, berkumpul di dekat perapian kecil untuk menghangatkan diri. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kami tadi terkena longsor di jalan, Pak, ucap Riko sambil membantu Ayu duduk di salah satu sudut ruangan. Pria itu mengangguk pelan. Sudah banyak yang jadi korban. Hujan deras ini bikin tanah perbukitan gak stabil. Kita cuma bisa berdoa supaya selamat. Ayu menunduk, menggigil dalam pelukan Riko. Mas, aku takut mas. Semua ini terasa seperti mimpi buruk. Riko menggenggam tangan Ayu, menatap matanya penuh keyakinan. Aku gak akan biarkan apapun yang terjadi padamu, yuk. Kita akan melewati ini bersama. Hujan deras yang terus mengguyur membuat suasana semakin mencekam. Di dalam rumah yang mulai berdecak akibat tekanan tanah, kekuatan terpancar jelas di wajah semua orang. Riko dan Ayu saling menggenggam erat, seolah itu menjadi satu-satunya harapan mereka untuk bertahan. Aku gak bisa, Mas. Aku takut sekali. Kamu harus kuat, yuk. Kita pasti selamat, jawab Riko, meskipun hatinya juga dipenuhi kekhawatiran. Namun harapan itu runtuh seketika terdengar suara gemuruh yang jauh lebih keras daripada sebelumnya. Tanah berguncang hebat, membuat rumah kecil tempat mereka berlindung itu bergetar hebat. Suara gemuruh itu terdengar dari arah bukit, lebih dahsyat dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Semua orang di dalam rumah itu terdiam, nafas mereka tertahan. Astagfirullahaladzim, itu longsor lagi, salah satu warga berseru panik sambil menunjuk keluar jendela. Tanah di sekitar rumah mulai bergetar, barang-barang di dalam ruangan jatuh berantakan, dan jeritan orang-orang kembali memenuhi udara. Kita harus keluar dari sini, teriak pria pemilik rumah mencoba membuka pintu, tetapi guncangan membuatnya kesulitan. Riko menarik Ayu untuk berdiri. Ayo yuk, kita nggak bisa diam di sini. Namun sebelum mereka sempat melangkah keluar, suara gemuruh semakin mendekat, dan semuanya menjadi gelap dalam sekejap. Ayu hanya sempat memandang Riko dengan air mata yang mengalir deras sebelum tubuhnya lenyap di dalam gulungan tanah. Riko berusaha mengejarnya, tetapi kekuatan longsor lebih dahsyat dari daya juangnya.
Dalam hitungan detik, semuanya tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan. Longsor besar itu telah menyapu bersih segalanya, meninggalkan tanah yang hancur lebur tanpa menyisakan apapun di tempat mereka berlindung sebelumnya. Keesokan harinya, fajar menyingsing dengan getir. Hujan telah reda, namun disertai kabut tipis di perbukitan, meninggalkan tanah yang basah dan aroma lumpur yang menyengat. Tim SAR bersama warga mulai menyisir lokasi longsor, mencari korban yang tertimbun. Suasana hening, hanya terdengar suara kicau burung dan panggilan lirih para relawan yang berharap menemukan tanda kehidupan. "Periksa di area sebelah sana," perintah seorang anggota tim SAR sambil menunjuk tumpukan puing rumah yang hancur. Setiap penggalian membawa harapan dan duka. Beberapa korban ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, tertimbun oleh longsoran tanah. Seorang warga yang ikut membantu mengenali wajah salah satu korban. "Ini, ada di sini," ucap suara petugas dengan suara bergetar. Sejenak semua terdiam. Ternyata itu Riko. Tubuh Riko terbujur kaku, wajahnya tertutup lumpur, tetapi masih menunjukkan rasa perjuangan. Tangannya yang kaku menggenggam sesuatu, seperti masih mencoba mempertahankan sesuatu yang tak terlihat. "Kasihan Mas Riko. Padahal beberapa hari lagi dia akan menikah loh," tanya seorang warga yang mengenali pemuda itu. Pencarian terus berlanjut hingga menemukan beberapa mayat yang terperangkap oleh tanah longsor itu. Hingga hari berganti, namun tidak ada nama Ayu di sana. Tim SAR memutuskan untuk melanjutkan pencarian keesokan harinya. Ketika matahari pagi kembali menyinari lokasi bencana, tim SAR mulai menyisir area yang lebih jauh, termasuk aliran sungai di kaki bukit. Salah satu anggota tim yang menyusuri sungai tiba-tiba berhenti. "Ada sesuatu di sana," teriaknya, menunjuk ke arah tumpukan kayu dan lumpur di pinggir aliran sungai. Dengan cepat, beberapa anggota tim bergerak ke lokasi tersebut. Mereka menemukan jasad seorang wanita yang tersangkut di antara akar pohon dan bebatuan. Kondisinya sangat mengenaskan. Tubuhnya penuh luka dan tergores oleh arus banjir bandang. "Wah, ini Ayu. Ini Ayu tetangga saya," bisik seorang relawan dengan suara parau. Berita penemuan jasad Ayu segera menyebar. Tangis pecah di antara kerabat dan warga yang berkumpul di lokasi. Tubuh Ayu dibawa dengan hati-hati, menambah deretan korban jiwa dari bencana yang tragis itu. "Semoga mereka tenang di sana. Ini terlalu kejam," ucap seorang tetangga dengan mata basah, memandangi jasad Ayu yang kini terbungkus kain putih. Hari itu menjadi saksi kesedihan yang mendalam. Sebuah kisah cinta yang berakhir dalam kepiluan tak terbayangkan. Matahari pagi bersinar redup, seolah ikut merasakan kesedihan yang melingkupi desa kecil itu. Puluhan warga berkumpul di pemakaman, mengiringi perjalanan terakhir Ayu. Tangis pecah di antara kerabat dan sahabat yang kehilangan mereka. Petugas pemakaman menurunkan peti ke liang lahat dengan penuh kehati-hatian. Doa-doa dipanjatkan dengan harap, mengiringi kepergian mereka ke tempat peristirahatan abadi. Tetesan air mata jatuh tanpa henti, mengiringi lautan doa yang terasa begitu pilu. "Riko dan Ayu. Mereka pasangan yang begitu bahagia," ujar seorang tetua desa sambil mengusap matanya yang basah. "Semua ini seperti mimpi buruk. Mereka pergi dengan terlalu cepat," tambah seseorang warga lainnya. Namun di tengah kesedihan itu, seorang anak berusia 9 tahun tiba-tiba menghentikan langkahnya. Pandangannya tertuju ke sebuah bukit kecil yang tak jauh dari area pemakaman. "Pak, lihat itu Pak, ada yang aneh," ujar salah satu seorang anak berusia 9 tahun. Semua orang menoleh mengikuti arah tangannya.
Mereka bingung tidak melihat apapun yang ditunjuk oleh anak itu. Itu Mbak Ayu dan Mas Riko. Seru anak itu dengan suara gemetar. Apakah itu benar mereka? Mungkin mereka ingin mengucapkan selamat tinggal, dan hanya anak itu yang melihatnya. Bisik seorang pelayat dengan suara bergetar. Pemakaman selesai dengan penuh rasa duka. Tetapi kehadiran bayangan Ayu dan Riko memberikan sebekas penghiburan. Meski tubuh mereka telah terkubur di tanah, cinta mereka tetap hidup di hati orang-orang yang dicintainya. Cerita ini selesai, tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak rezekinya, panjang umur, dan bahagia selalu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.